Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jailani, founder portal Kewarganegaraan. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Materi ini adalah merupakan materi pelajaran PPKN untuk kelas 11 pada bab yang kedua. Pada bab ini terdiri dari 3 kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah hakikat demokrasi. Yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, pada video kali ini, Bapak hanya akan memberikan materi tentang KD yang pertama saja, yaitu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah demokrasi. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, di mana demokratia itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Dengan demikian, maka secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau sesuatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian demokrasi adalah demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Sementara menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih bersama, sebagai sebuah bangsa dan negara. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik. Tetapi sebenarnya keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga yang bersumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan milik orang lain. Yang B adalah klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dunia ini cukup banyak macam demokrasi. Baik, macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut-sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan dan menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, untuk demokrasi langsung ini hingga saat ini sudah hampir tidak ada lagi negara yang menggunakan. Sementara yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan bahwa suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Sehingga demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah demokrasi atas dasar prinsip ideologi. Atas dasar prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh yang namanya konstitusi. Sementara demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, yaitu demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Krenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Meriam Budiarjo, bahwa komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga merupakan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu, di mana negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Yang ketiga adalah demokrasi atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Demokrasi atas dasar menjadi titik perhatiannya dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal atau liberal, demokrasi material atau negara komunis, dan demokrasi gabungan atau negara non-blok. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material atau negara komunis, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Sementara yang terakhir adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Prinsip demokrasi.
Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Mary Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menjamin pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman. Dan keenam, menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuruyan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi, di mana soko guru demokrasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang pemerintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Yang keenam, jaminan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, pemilihan yang bebas dan jujur. Persamaan di depan hukum. Proses hukum yang wajar. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Dan pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak terangkan, dan kalian akan lebih demokratis dan lebih menjadi warga negara yang baik. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan, dan salam Pancasila.